Bab 1821, Keluarga Ling. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Maaf, apakah jiwa itu benar-benar nyata? Ye Xuan bertanya langsung. Dia tidak bertanya apakah ada orang di pintu King Yu yang disebut orang spiritual, tetapi bertanya langsung apakah dia tidak ada. Murid Xing Yi itu melihat ke arah Ye Xuan, yang hanya setengah langkah orang nyata, dan di matanya itu seperti semut. Apa yang kamu lakukan dengan wakil penjaga pintu? Murid Xing Yi bertanya dengan tidak sabar. Bagaimanapun, Ye Xuan hanya setengah langkah orang nyata, bahkan ingin menemukan wakil pintu secara langsung, tidak tahu apakah itu bukan level. Apakah itu benar-benar ada di sini? Mendengar ini, Ye Xuan sedikit terkejut. Dikombinasikan dengan ini, dia seharusnya dapat menentukan orang spiritual nyata ini, yang sedang dia cari. Seperti ini, orang spiritual nyata pernah meninggalkan relik di luar. Ye Xuan mulai menjelaskan, tetapi sebelum dia selesai, murid Xing Yi menyela, hentikan, aku tahu. Kemudian, dengan lambaian tangannya, ada 100 kecoa, dan kemudian dia berkata kepada Ye Xuan, ingin bertemu dengan deputi, ada syaratnya, yaitu menggunakan 100 mesin. Ini sederhana. Ye Xuan Yi membuka mulutnya dan tersenyum, dan pikirannya tergerak. Saat berikutnya, 100 kecoa tergerak dan kemudian membentuk berbagai pertempuran. Oke, lewat. Murid Xing Yi mengangguk dan berkata, kalian tunggu di sini, aku akan masuk dan melapor. Sekarang, Ye Xuan dapat 100% yakin, dan jiwanya ada di pintu bulu hijau ini. Namun, dia tidak terlalu tertarik untuk menjadi murid orang spiritual. Bahkan jika Anda menggunakan 100 latihan mesin, Anda akan menghadapi setidaknya 3 produk, 4 produk, dan orang sungguhan setengah langkah. Namun, kekuatan Ye Xuan sendiri sudah cukup untuk menghadapi orang sungguhan setengah langkah 7 produk, dan hal-hal ini tidak digunakan sama sekali. Setelah beberapa saat, murid itu membawa orang lain kembali. Ini adalah orang setengah baya dengan kekuatan yang kuat, setidaknya tingkat kehidupan nyata kelas 2. Benarkah? Tanya pria paruh baya itu. Ya, murid itu mengangguk. Baiklah, kamu bisa menggunakannya lagi untuk menunjukkan pertunjukan kepadaku. Pria parubaya itu menoleh dan menunjuk ke arah Ye Xuan. Meskipun saya tidak tahu siapa orang parubaya ini, Ye Xuan melakukannya. Setelah orang parubaya itu mengonfirmasinya, dia mengangguk sedikit, ya, itu memang pertunjukan 100 mesin, kamu ikut denganku. Ya, Ye Xuan harus memiliki kalimat dan segera menindaklanjutinya. Namaku Ling Muyun, 7 murid jiwa dan jiwa, tetapi sekarang tuannya sedang mundur, jadi aku hanya bisa mengambilnya sendiri. Setelah Ling Muyun selesai, dia bertanya, siapa namamu, dan orang spiritual mana yang merupakan orang sungguhan? Namaku Ye Xuan, jawab Ye Xuan. Namun, setelah dia melaporkan posisinya, Ling Muyun menggigil dan berkata, keluarga kami, aku ada di dekat sini. Keluarga, mendengar ini, giliran Ye Xuan yang terkejut, dan tiba-tiba teringat nama Ling Muyun, langsung bertanya, kakak, apakah kamu pernah menjadi pengawal Ling sebelumnya? Petik 2. Apa? Ling Muyun melangkah maju dan bertanya, apakah kamu tahu? Aku secara tidak sengaja memasuki relik jiwa dan orang-orang nyata, dan aku bertemu Ling Kai di dalam. Namun, setelah dia kembali, pengawal Ling telah bermigrasi. Ye Xuan berkata perlahan, dia tidak menyangka bahwa Ling Muyun ini ternyata adalah keluarga Ling. Ketika dia teringat bahwa orang asli Ling Xin mengatakan bahwa Ling Kai adalah keturunan dari teman lamanya. Kemudian, Ling Jia pindah ke King Yumen, tetapi dikatakan bahwa itu sudah berakhir. Ling Kai, itu keponakanku, di mana dia sekarang? Ling Muyun bertanya dengan aneh. Di tempat yang sama, tetapi ada pengawal Lin, yang didirikan oleh Lin Biao. Ye Xuan menjawab, pengawal Lin, kupikir kelompok mereka sudah bubar. Tetapi aku tidak menyangka. Ling Muyun terkejut. Ye Xuan juga benar. Tanpa diduga, setelah migrasi Ling Jia, itu benar-benar meningkat begitu cepat. Kamu harus tahu bahwa mantan pengawal Ling adalah yang terkuat, tetapi itu adalah orang sungguhan. Sekarang, itu telah mencapai tingkat yang sebenarnya. Tampaknya itu adalah paha jiwa. Namun, mengapa Ling Jia pergi begitu mendesak, dan hanya mengambil kelompok etnis, dan orang luar tidak membawanya? Apa alasannya? Ye Xuan tidak siap untuk berpikir terlalu banyak, mari kita lihat situasinya terlebih dahulu. Ling Kai masih di pengawal Lin, aku akan mengirim seseorang untuk mengambilnya nanti. Kata Ling Muyun.
Kali ini, itu juga kecelakaan. Aku tidak berharap bertemu keluarga Ling di King Yumen. Namun, ada jarak yang jauh dari pengawal Lin. Bagaimanapun, Ye Xuan datang melalui beberapa transmisi. Tidak mengherankan bahwa pengawal Lin tidak dapat ditemukan. Selanjutnya, Ling Muyun membawa Ye Xuan ke aula besar, dan kemudian guru spiritual menerima murid Ye Xuan. Dalam hal ini, Ye Xuan tidak masalah. Dia berpikir, setelah menjadi murid spiritual dan sejati, mungkin Anda dapat menyelidiki beberapa hal. Guru memiliki total 10 murid. Saya yang ke-7. Anda yang ke-10. Namun, guru sekarang sedang dalam pengasingan. Dia sudah lama tidak keluar. Ketika dia keluar, Anda akan memiliki magang formal. Ling Mengyun berkata kepada Ye Xuan. Oke, 7 saudara. Ye Xuan mengangguk. Ia memperkirakan bahwa ia tidak dapat melihat jiwa dan orang yang sebenarnya. Bagaimanapun, retret adalah 1.000.000 tahun, dan ia siap untuk tinggal selama beberapa hari. Di bawah, Ling Muyun membawa Ye Xuan dan pergi menemui orang lain di Lingjia, seperti ayah dan kakek Ling Kai. Setelah semua orang mengetahui berita Ling Kai, mereka semua sangat senang. Mereka bergerak cepat, itu karena mereka takut akan bencana, dan mereka membubarkan pengawal Ling. Pada saat itu, banyak anak-anak Lingjia masih di luar, termasuk Ling Kai, yang tidak mengetahuinya. Ye Xuan melihat sekelompok orang ini, dan tidak bisa tidak memiliki beberapa keraguan. Apa tujuan relokasi Lingjia? Namun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Yang dia pedulikan sekarang adalah bagaimana menjangkau naga hitam yang mengajarkan Master Kemudi. Dari ingatan Master Kemudi sebelumnya, dia mengetahui bahwa setiap kali dia mengirim sisik naga ke posisi yang ditentukan di gerbang Qingyu, dan kemudian dibawa pergi. Ini adalah kemudi utama, itu adalah pintu utama pintu Qingyu, dia mengumpulkan sisik naga. Namun, sekarang orang-orang Lingjia dan Lingxin yang sebenarnya berada di pintu Qingyu, dan orang-orang spiritual yang sebenarnya masih menjadi wakil penjaga pintu, dan hubungannya dekat, jadi ini membuat Ye Xuan agak malu. Benar, aku bisa membunuh pintu utama gerbang Qingyu terlebih dahulu, lalu mencari jiwa, dan akhirnya kembali ke keterampilan waktu, sehingga ingatan orang lain akan hilang, tetapi ingatanku tidak akan. Pada saat ini, mata Ye Xuan tiba-tiba menyala dan tiba-tiba memikirkan hal ini. Kembali ke masa lalu, yang asli masih dapat digunakan, ini menyenangkan. Dalam hal ini, dia dapat terlebih dahulu membunuh keluarga Ling, lalu mencari jiwa, dan akhirnya kembali ke masa lalu sebelum dia bergabung dengan gerbang Qingyu. Dengan cara ini, Anda dapat mengetahui mengapa Lingjia akan memindahkan keluarga. Namun, saat ini, Patriark, tidak baik. Tiba-tiba seorang Lingjiao berlari masuk, dan ekspresi keheranan membuat semua orang mengerutkan kening. Apa? Teriak-teriak begitu. Kakek Ling Kai, Ling Xiong, bertanya kepadanya bahwa dia adalah kepala keluarga Ling saat ini dan pernah menjadi wakil kepala pengawal Ling. Aku mendengar berita bahwa pemiliknya mungkin harus berurusan dengan kita. Ling Jiazi ini berkata langsung, terlepas dari kehadiran Ye Xuan, orang luar. Apa? Ketika ini dikatakan, itu langsung mengejutkan semua orang. Penjaga pintu, apakah kamu akan menembak mereka di Lingjia? Bahkan Ye Xuan terkejut. Mungkinkah wakil kepala pintu dan orang sungguhan spiritual, hubungannya tidak baik? Jika demikian, maka akan jauh lebih mudah. Hal sialan ini, aku tidak peduli dengan persahabatan di antara keduanya, hanya untuk lunas yang sekarat, aku ingin menghancurkan keluarga Lingku. Ling Xiong marah. Kali ini, Ye Xuan mengerti alasannya. Ternyata itu adalah lunas. Lunas yang sekarat, setara dengan 10 potong sisik naga yang punah, sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan tempur sebesar 10%. Sulit untuk dilakukan. Apakah karena kejadian puluhan ribu tahun yang lalu keluarga Ling ingin pindah? Pemilik gerbang Qingyu juga merupakan pemimpin kemudi pengajaran naga hitam. Keluarga Ling ini tampaknya tidak dapat melarikan diri. Oh, kekuatan keluarga Ling kita tidak lemah. Bahkan jika pintu itu terutama menghancurkan kita, aku khawatir aku harus bersiap untuk kerugian besar. Lebih baik bagi kita untuk bertarung dengan mereka. Ayah Ling Kai, Ling Mutian berkata. Tidak, Ling Xiong segera berkata, jika kedua belah pihak berperang, kematian terakhir pasti kita, apa gunanya ini? Cepat, gunakan perintah untuk memberitahu wakil. Lingjia adalah kekuatan yang melekat pada jiwa utama gerbang Qingmen. Sekarang Lingjia menghadapi malapetaka, jika jiwa itu ditutup lagi, itu tidak akan dikatakan. Hei,
Tuan sekarang fokus pada pengembangan kecoa baru. Aku telah digosipkan berkali-kali. Dia belum menanggapi, kata Ling Muyun. Coba lagi, dia mungkin telah melihatnya, tetapi tidak ada waktu untuk mengurusmu. Kata Ling Xiong. Saat ini, Ling Muyun berada di depan semua orang, untuk memberitahu jiwa orang yang sebenarnya, tetapi masih belum mendapat balasan. Kali ini, keluarga Ling sangat menderita. Saat ini, mereka seperti belenggu. Jangan khawatir, masih banyak orang di bawah komando deputi. Mereka akan membantu. Justru karena inilah para penjaga pintu tidak berani bertindak gegabah. Ling Xiong memperlambat emosinya. Orang-orang nyata Ling Xin, sebelum Ling Muyun menerima 6 murid, ke-6 orang ini tidak lemah, yang terburuk memiliki 3 orang nyata, yang terkuat juga memiliki 4 orang nyata puncak. Gerbang utama gerbang King Yu hanyalah puncak dari 5 orang sungguhan. Jika benar-benar bertarung, keduanya pasti kalah. Terlebih lagi, kekuatan jiwa lebih kuat daripada pintu gerbang King Yu. Jika dia kembali untuk mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan melepaskan pintu gerbang King Yu. Ye Xuan, di samping, mendengar percakapan orang-orang dan merasa bahwa semuanya agak serius. Namun, dengan kekuatannya saat ini, itu seharusnya dapat membantu. Dia sekarang adalah orang setengah langkah yang sebenarnya, dan yang lama adalah orang 5,5 langkah yang sebenarnya. Jika Anda benar-benar ingin bertarung, itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh pertempuran. Namun, pada saat ini, tiba-tiba orang lain jatuh di luar dan kemudian masuk. Itu adalah murid besar pintu, Wen Tianrui. Orang-orang segera mengenalinya. Pada saat ini, apa yang dicari oleh murid besar penjaga pintu? Ling pulang, Tuan berkata, memberimu kesempatan terakhir, serahkan lunas yang sekarat, sehingga kamu dapat terus tinggal di pintu King Yu, jika tidak, kita akan menghancurkan kita dengan kejam. Wen Tianrui Dao, hanya lunas yang sekarat, kamu harus membunuhnya. Ling Qiong melotot padanya, kamu juga bilang, hanya lunas, kenapa kamu harus membuat 2 yang tidak menyenangkan? Wen Tianrui, Ling Muyun segera berdiri dan berkata, kamu tidak ingin terlalu sombong. Keluarga Lingku melekat pada tuanku, bukan pemilik pintu. Ketika tuanku kembali, dia belum selesai, Wen Tianrui menyela, apakah keluarga Lingmu telah ditekan sejauh ini, apakah dia pernah muncul? Kalimat ini memang untuk mengatakan bahwa Ling Muyun tidak bisa berkata-kata. Jiwa adalah orang yang nyata. Dari keluar sampai sekarang, dapat dikatakan bahwa tidak ada berita untuk menggambarkannya. Saya tidak tahu apakah itu pesan, atau kecelakaan telah jatuh. Alasan mengapa Tuan tidak melakukannya adalah untuk melihat keluarga Ling Mu dan ingin menerimanya. Jadi, Tuan akan memberimu kesempatan lagi. Selama kamu menyerahkan lunas dan kemudian menempelkannya pada tuanku, keluarga Ling Mu tidak akan sesuatu. Wen Tianrui melanjutkan, kali ini, semua orang di Lingjia terdiam. Ketika Tianrui, apakah kamu ingin menghancurkan kekuatan tuanku? Tiba-tiba sebuah suara terdengar, diikuti oleh luar dan berjalan masuk 6 orang. Ke-6 orang ini semuanya adalah murid orang spiritual dan orang sungguhan. Sialan, setelah Wen Tianrui melihat ke-6 orang ini, wajahnya berubah drastis. Sebelum mereka dengan sengaja merilis berita, Lingjia mengetahuinya, dan kemudian langsung membunuh mereka, dan memaksa mereka untuk memikat dan membiarkan keluarga Ling berkompromi. Tanpa diduga, ke-6 orang ini bahkan mengetahuinya. Ling Xiong, jangan khawatir, kami 6 orang akan maju dan mundur bersamamu, kata seorang pria parubaya yang memimpin. Ada 6 orang di dalamnya, ditambah Lingjia, wakil pintu jiwa utama orang sungguhan bukanlah pintu virtual. Melihat rencananya gagal, Wen Tianrui hanya bisa berkata, jika kita berdua memulai perang, tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan. Jika demikian, maka aku akan mundur selangkah. Apa? Ling Qiong terkejut, pemilik pintu itu malah mundur, yang menunjukkan bahwa pihak lain tidak ingin mencabik kulit mereka. Aku mengusulkan agar kita melakukan pertarungan judi di antara kita dan mengambil lunas sebagai taruhan. Jika kita menang, kamu harus menyerahkan lunas itu. Jika kita kalah, kita akan mendapatkan sisik naga yang sesuai. Bagaimana? Wen Tianrui berkata, setelah mendengar ini, keluarga Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Judi. Mengambil lunas dan sisik naga sebagai taruhan untuk melakukan perjudian. Aku tidak tahu mengapa pemilik harus mendapatkan lunas keluarga Lingku. Ling Xiong berkata, aku memiliki lunas ini, yang hampir bisa mencapai 12 sisik naga.
Apakah itu hanya untuk mempercepat serangan pencerahan? Penghancuran dunia adalah energi aneh yang dipelajari dunia dari sisik naga dan dewa dunia, yang dapat meningkatkan kekuatan serangan mereka. Kecepatan pencerahan lunas jauh lebih cepat daripada sisik naga, jadi itu akan jauh lebih berharga daripada sisik naga. Dalam keadaan normal, 1 hingga 10 tidak dapat diubah, itu akan ditambahkan ke 1 hingga 12. Bagaimanapun, 10 lunas dan 10 sisik naga, semua orang akan memilih yang pertama, ingin diubah menjadi lunas, tentu saja perlu menambahkan lebih banyak poin. Mengapa tuanku perlu menghancurkan lunas, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Demikian pula, jika kamu bersedia untuk datang dengan lunas, tuan pasti akan mengeluarkan 12 potong sisik naga untuk diubah bersamamu. Wen Tianrui Dao, masalah ini pasti rumit, meskipun saya tidak tahu mengapa, semua orang merasa ada masalah. Baiklah, bagaimana caramu berbicara tentang cara berjudi? Tanya Ling Xiong. Ketika Wen Tianrui mendengar ini, dia tidak ingin mengatakan, perang judi dibagi menjadi 3 permainan. Dalam permainan pertama, masing-masing dari kedua belah pihak akan membunuh 10 orang. Siapapun yang pertama mati, siapapun yang kalah, ranah ini membutuhkan orang sungguhan tidak dapat dicapai. Petik 2. Dalam permainan kedua, kamu telah memilih 3 orang-orang sungguhan dan pertempuran sengit. 100 orang yang dihancurkan dikalahkan. Dalam permainan ketiga, masing-masing pihak memiliki 1 head-up, tidak ada persyaratan ranah. Setelah mendengarkan keluarga Ling, saya merasa itu agak tidak adil. Permainan ketiga, jelas tidak adil. Kata Ling Muyun, hanya bercanda, pemilik pintu adalah 5 orang sungguhan, siapa yang bisa menang? Yakinlah, tuanku tidak akan menembak, dan ranah prajurit tidak boleh melebihi 4 orang sungguhan. Wen Tianrui, jika demikian halnya, maka wanita tua Ling Jia Ling Xiong dapat bermain. Dengan cara ini, 3 permainan relatif adil. Baiklah, kami Ling Jia yang mengambilnya, saatnya berjudi. Kata Ling Xiong, setelah 3 hari, kata Wen Tianrui, baiklah, kalau begitu 3 hari kemudian. Ling Xiong setuju. Kemudian, Wen Tianrui pergi. Pertarungan judi setelah 3 hari sangat penting, Ling Jia tidak boleh dikalahkan. Pertarungan kedua setelah 3 hari, biarkan aku pergi, aku seharusnya tidak lebih buruk dari Wen Tianrui dalam mengendalikan kecoa. Kata Ling Muyun, dia adalah murid jiwa dan yang asli, dan juga yang paling berbakat, dan dia seperti 3 orang Wen Tianrui, jadi permainan ini adalah yang terbaik untuknya. Ketiga, tidak ada ketegangan, dan tentu saja lelaki tua itu oleh Langkawi Xiong Ling. Bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya dari 4 produk realitas Langkawi. Adapun permainan pertama, itu perlu dipilih dengan cermat. Kemudian, Ling Muyun memperkenalkan Ye Xuan kepada 6 murid jiwa. Aku telah melihat semua saudara. Ye Xuan buru-buru menyapa. Baiklah, adik kecil bisa belajar 100 mesin bor di negara bagian ini, kita tidak lebih baik dari yang kurang berkualitas. Namun, masih master mundur untuk mengembangkan boneka baru, jadi kamu hanya bisa menunggunya kembali, untuk magang resmi. Dipimpin oleh pria paruh baya jalan. Ya, Ye Xuan mengangguk. Tentu saja, dia tidak terlalu tertarik untuk menjadi murid orang spiritual. Kali ini dia datang, tujuannya adalah untuk menyelidiki berbagai hal, dan sekarang penyelidikannya hampir sama. Namun, dia ingin terus menyelidiki kasus berikutnya. Setelah 3 hari, dia bisa mematahkannya lagi. Pohon tua saat itu, yang kekuatannya akan menjadi lompatan kualitatif. Baiklah, setengah dari level realitas ada beberapa lawan yang merupakan pohon tua. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membantu Ling Jia. Selanjutnya, Ye Xuan tinggal di rumah Ling dan menunggu pertarungan judi 3 hari kemudian. Dalam 3 hari ini, orang spiritual sejati masih belum merespons. Dia juga tidak tahu bahwa itu telah jatuh, atau terobsesi dengan pengembangan yang baru, dan tidak menemukan apapun. Bagaimanapun, kali ini saya harus bergantung pada Ling Jia untuk mengatasi kesulitan. Segera, itu adalah hari perjudian. Baru saja terjadi, Ye Xuan dan yang lainnya menerobos alam. Ye Xuan mencapai orang nyata setengah langkah produk 2, pohon tua, naga hantu dunia, Megatron dan para dewa yang rusak mencapai orang nyata setengah langkah produk 6. Adapun kejatuhan, karena ada banyak harta surga dan bumi, itu selalu berada di depan alam. Pada saat ini, Ling Jia sudah menjadi master dari keluarga terkemuka, serta 6 murid jiwa dan orang nyata, datang ke medan perang King Yumen.
Sebelum ini, Master Gerbang King Yu dan Master dari keagungannya telah tiba. Apakah kamu ingin melakukan ini? Ling Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya setelah melihat pintu King Yu. Jika kau bicara omong kosong, jangan tanya lagi. Jika kau bisa menyerahkan lunas, jika tidak, hari ini mungkin adalah hari kejatuhanmu. Jika seperti ini, maka bertarunglah. Ling Xiong tercengang. Pertandingan pertama, bagaimana kau ingin bertarung? Wen Tianrui tiba-tiba bertanya. Ikut saja denganku dan kau duluan. Ling Muyun tiba-tiba muncul. Pertarungan ini adalah pertarungan sengit antara tiga produk dan orang-orang sungguhan. Tidak akan ada korban di kedua belah pihak. Selain itu, pertarungan pertama sangat penting, yang akan memengaruhi moral pertarungan berikutnya. Bagus, Wen Tianrui juga omong kosong, langsung pada kinerja bidang seni bela diri, Ling Muyun juga terbang dan melompat. Yang ini adalah pertarungan sengit. Keduanya hanya bisa mengendalikan rasa malu, dan mereka tidak boleh bergabung dalam pertempuran secara langsung, dan batas atas hanya bisa 100, dan 100 dari mereka dikalahkan. Ayo mulai, teriak Ling Xiong. Pada saat berikutnya, ada sejumlah besar pertemuan di bidang seni bela diri, tepatnya 200. Ling Muyun menggunakan tingkat spiritualitas yang intim, yang merupakan belenggu paling kuat di King Yu. Ketika Wen Tianrui mengusulkannya, Ling Muyun berpikir bahwa dia akan menggunakan lebih dari 100 mesin untuk melihat siapa yang lebih terampil. Namun, ini tidak terjadi. Apa yang dikeluarkan Wen Tianrui kali ini bukanlah ambiguitas spiritual, tetapi kecoa hitam. Aneh, bagaimana mungkin pemilik pintu kecil tidak memiliki hati? Apa ini? Saya belum pernah mendengarnya, apakah ini baru dikembangkan? Kelihatannya sangat kuat, para murid di bawah telah mendiskusikannya. Setelah melihat belenggu semacam ini, Ling Muyun segera mengubah wajahnya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Di bawah panggung, wajah Ling Xiong juga sama jeleknya, berkata, apakah ini akhir dunia? Perang pemusnahan adalah sejenis belenggu yang menggabungkan sisik naga, pertahanannya sangat kuat, dan serangannya disertai dengan serangan pemusnahan. Rasa malu semacam ini, Anda dapat memainkan 3 hati. Sekarang, ada 100 perang pemusnahan. Bagaimana ini bisa dimainkan? Ketika sudah berakhir, permainan ini, Muyun kalah. Keluarga Ling berpikir dengan cara yang sama. Tidak hanya itu, tetapi bahkan Ling Muyun juga sama. Haha. Aku tidak menyangka, seluruh gerbang King Yu, yaitu, 100 perang pemusnahan ini. Ling Muyun, beritahu aku apa yang harus dilakukan. Wen Tianrui tertawa haha. Pikirkan, mata Ling Muyun membelalak. Karena peralatannya buruk, maka aku akan memperjuangkannya. Performa 100 mesinnya jelas di atas Wen Tianrui. Sementara itu, 100 hati dan jiwa di lapangan terlempar keluar dari sarang, digabungkan menjadi pertempuran penyerangan, dan bergegas menuju ujung dunia. Pertempuran yang terburu-buru, mengukir serangga, dan keterampilan kecil. Wen Tianrui mendengus, segera mengendalikan ratusan perang pemusnahan, menyambutnya. Meskipun dikatakan bahwa huru-hara harus dimenangkan oleh dunia, tetapi ini adalah hal yang berharga. Jika sudah usang, Wen Tianrui akan tertekan. Oleh karena itu, ia menggunakan metode pertahanan yang lebih konservatif. Hei, kedua belah pihak mulai saling berhadapan, tetapi hanya gelombang serangan, jiwa secara langsung menghancurkan lebih dari selusin. Dan Wen Tianrui, satu tidak. Kesenjangan tiba-tiba terbuka, 100 lawan 100, satu pihak tidak memiliki kerugian, dan satu pihak secara langsung kehilangan satu. Ini bukan sesuatu yang dapat dikompensasi dengan 100 mesin. Tidak, aku tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Wajah Ling Muyun menjadi muram. Pertempuran pertama sangat penting, dan itu terkait dengan moral. Jika dia kalah dalam pertempuran ini, tekanan pada pertempuran berikutnya akan sangat berat. Namun, meskipun kinerja 100 mesinnya lebih baik daripada Wen Tianrui, dia dapat menggunakan lebih banyak pertempuran daripada Wen Tianrui, tetapi itu masih tidak dapat menutupi celahnya. Aku takut, bahkan jika bukan Wen Tianrui yang mengendalikan pemusnahan perang, tetapi para murid dari tingkat kehidupan nyata kelas 2, mereka juga dapat mengalahkan roh untuk mengalahkan pasukan. Pertempuran ini, kalah. Dalam sekejap mata, jiwa hilang lebih dari 30, hanya menyisakan lebih dari 60. Muyun, turunlah. Pada saat ini, Ling Xiong di bawah panggung tiba-tiba berkata. Keluarga Ling juga menghela nafas, kali ini, keluarga Ling mereka benar-benar tidak berdaya.
Tidak, aku tidak akan mengakui kekalahan. Ling Muyun sudah pingsan, bahkan jika dia kehilangan 100 belenggu spiritual, dia tidak akan mengakui kekalahan. Bagaimanapun, hasil dari perang ini telah ditetapkan, Ling Jia tidak mungkin menang. Aku tidak menyangka bahwa perang pemusnahan ini akan begitu kuat, dan kekalahan Ling Chang sangat menyeluruh. Murid dengan King Yumen berkata, pertempuran telah berakhir, 100 roh Ling Muyun semuanya hancur. Di sisi lain Wen Tianrui, tidak ada yang kalah. Pertempuran ini, Wen Tianrui menang. Muyun, tidak perlu disalahkan, adalah keluarga Ling kita yang jatuh ke dalam perangkap mereka. Ling Xiong menghibur, memang, pintu utama gerbang King Yu jelas disiapkan, menyembunyikan perang pemusnahan. Jika tidak, Ling Muyun akan memiliki peluang lebih baik untuk menang. Ayah, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Mereka memiliki pasukan, jika 10 orang bertarung, aku khawatir. Ling Mutian khawatir. Tidak, ini belum tentu. Ling Xiong menggelengkan kepalanya dan berkata, perang pemusnahan ini bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh orang biasa. Tidak cukup untuk mengendalikan bawahan. Cukup untuk mengendalikan bawahan dari bawahan. Tidak mungkin untuk mengendalikan perang pemusnahan. Hari itu, ayah tidak akan keluar. Ling Mu Tiandao, Ling Xiong, tetapi Ling Jia hanya memiliki 1 dari 4 orang sungguhan. Jika terdegradasi, maka Ling Jia tidak memiliki apapun untuk memenuhi syarat dengan pintu. Jadi, naiklah oleh para junior. Dalam 3 hari terakhir, Ling Jia telah memilih 10 anak yang telah bermain di Ling Jia, yang semuanya adalah jenius dari 100 mesin. Sedangkan untuk pihak King Yumen, diperkirakan bahwa seorang jenius setengah langkah dari tingkat kehidupan nyata juga dikirim keluar. Kali ini, jika pemilik pintu menang, maka Ling Jia akan kehilangan lunas. Di sisi lain, jika Ling Jia menang, maka ia dapat bertarung dalam permainan lain. Namun, pada saat ini, para pendahulu, bisakah kalian memberiku tempat? Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba berkata kepada Ling Xiong. Apa? Ling Xiong menduga bahwa dia salah. Guru, apakah Anda memiliki kandidat yang lebih baik? Ling Muyun bertanya, ya, dan ada keyakinan 10% untuk memenangkan permainan ini. Yesuan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Benarkah? Benarkah? Setelah mendengar jawaban ini, keluarga Ling sedikit tidak percaya. Yesuan hanyalah orang sungguhan setengah langkah 2 langkah. Jenius macam apa yang bisa dia ketahui? Kalau begitu, panggil dia untuk melihatnya. Ling Xiong mengangguk. Bagus. Setelah Yesuan selesai, dia segera meninggalkan gerbang King Yu dan kemudian memanggil pohon tua di luar. Pohon tua, meskipun dia adalah orang sungguhan setengah langkah 6 langkah, tetapi kekuatan tempur yang sebenarnya mungkin sebanding dengan orang sungguhan 3 produk. Bahkan jika itu adalah tembakan Wen Tianrui, saya khawatir dia juga bisa membunuh. Tidak bisakah kamu tetap mengambil permainan ini? Sebenarnya, Yesuan sudah bisa langsung menembak pintu, tetapi dia hanya ingin menonton pertunjukan yang bagus. Segera, dia datang ke keluarga Ling dengan pohon tuanya. Apa yang kamu katakan adalah dia? Ling Xiong menatap pohon itu dengan sedikit tidak percaya. 6 produk dan setengah langkah orang sungguhan, ini adalah Wall. Para pendahulu yakinlah, temanku, sekali membunuh 3 orang sungguhan, ada dia, pertempuran ini benar-benar dimenangkan. Yesuan berkata dengan wajah bermartabat. Meski begitu, keluarga Ling tidak mempercayainya. 6 produk dan setengah langkah orang sungguhan, membunuh 3 orang sungguhan, ini adalah lelucon. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa datang dan mencoba tanganmu. Yesuan berkata lagi, tidak, biarkan saja dia. Ling Xiong tiba-tiba berkata. Kali ini, keluarga Ling terkejut. Ayah, Ling Mutian berteriak, bagaimana kamu bisa mempercayai kebohongan ini? Meskipun Yesuan adalah murid ke-10 dari orang sungguhan spiritual, tetapi hantu itu tahu apakah itu dikirim oleh penjaga pintu, bagaimana jika itu adalah jebakan. Suaminya tidak bersalah, dia bersalah atas dosanya. Ling Qiong menghela napas, perang ini, jika kita menang, penjaga pintu pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Lebih baik menyerahkan lunas secara langsung, dan kemudian meninggalkan pintu King Yu, sehingga saya dapat terus meneruskan dupa Ling Jia. Hei, bukankah ada waktumu? Ling Mu Tiandao, Ling Xiong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu sedang mengawasi orang di sebelah pintu. Sejauh yang saya tahu, dia adalah kepala 7 orang asing Hongshan.
Meskipun itu adalah orang sungguhan beranggotakan 4 orang, ia telah menembus lebih dari 100.000 tahun. Saya tidak harus memiliki 5 orang sungguhan, tetapi saya hanya menerobos dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun ada sepotong lunas, itu tidak membantu. Orang asing pertama dari 7 orang asing Hongshan. Mendengar ini, keluarga Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat pria parubaya berambut merah di sebelah gerbang utama King Yu. Hei, apakah kamu sudah menemukannya? Pria parubaya berambut merah itu membuka mulutnya dan tersenyum. Dia berkata kepada Ling Xiong, jika kamu kalah dalam permainan ini, aku tidak perlu bermain. Kamu bilang ya. Orang-orang di Lingjia terdiam. Bagaimanapun, mereka kalah, mengapa tidak menyerah secara langsung? Dalam hal ini, lebih baik menyerahkan lunas secara langsung. Tiba-tiba, satu orang mengatakan ini. Semua orang menoleh dan menemukan bahwa mereka adalah 3 murid jiwa dan orang-orang sungguhan. 3 guru, apakah kamu? Murid besar jiwa itu menatapnya dengan sia-sia. Ya, aku sudah memilih master. Pertarungan hari ini, kamu tidak bisa menang. 3 murid jiwa itu mengangguk. Semua orang menghirup udara, tetapi saya tidak menyangka bahwa seseorang di KAM telah menempatkan penjaga pintu. Jika benar-benar bertarung, ini sangat mematikan. Ling Xiong juga terdiam. Jika pertempuran ini adalah kemenangan, dia tidak akan mengalahkan yang pertama dari 7 orang asing Hongshan. Bagaimanapun, mereka kalah. Mengapa Anda ingin anak-anak Ling berada dalam bahaya? Oke. Ling Xiong menghela nafas lagi dan mengangguk sedikit. Semua orang melihatnya dan tahu bahwa itu adalah keputusan Ling Qiong. Pada saat ini, Ye Xuan berkata lagi, jika demikian, maka biarkan aku menjadi teman, pergi sendiri. Apa? Keluarga Ling mendengarnya, dan mereka semua menatap Ye Xuan dengan tidak percaya. Seorang manusia sejati 6,5 langkah, ingin menghadapi 10 orang sejati setengah langkah 9 produk. Anak muda, apakah kamu serius? Ling Xiong tidak bisa mempercayainya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengolok-olok hidupku sendiri. Pohon tua itu juga terbuka. Karena Ling Xiong tidak ingin anak-anak Ling naik, biarkan dia pergi sendiri. Tidak ada apa-apa. Ling Xiong menatap Ye Xuan dan tatapan tua dan serius dari pohon itu, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, aku setuju. Semua orang juga tidak dapat memahami Ye Xuan. Mereka baru mengenal Ye Xuan selama 3 hari. Namun, tidak seperti melihat kepercayaan diri Ye Xuan. Mereka semua siap untuk menyerah, dan Ye Xuan masih bertekad untuk membiarkan lelaki tua botak ini. Bukankah Ye Xuan bukan pemilik pintu? Setelah mendapatkan persetujuan dari Ling Xiong, pohon itu selalu berkedip, dan melompat ke lapangan pertunjukan. Langkahnya membuat semua orang di ruangan itu bingung. Apa yang sedang dilakukan ini, orang sungguhan 6,5 langkah yang berkuasa. Aneh, jika kamu ingin sendirian, setidaknya kamu harus membiarkan tetua Ling Ling mengambilnya sendiri. Mungkin ada yang ingin dikatakan. Para murid King Yumen menatap mereka dengan tidak dapat dijelaskan. Ling Xiong, apa maksudmu dengan ini? Tanya pemilik gerbang King Yu. 10 pertempuran kehidupan nyata setengah langkah, kami hanya mengirim 1 orang. Kata Ling Xiong. Ketika kata-kata itu keluar, para hadirin menjadi tenang. Bercanda, pada saat ini, 3 murid jiwa orang sungguhan, suara pintu King Yumen, yang terakhir mendengar, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin, anjing kucing, bahkan berani naik panggung, tetapi juga membunuh 3 orang sungguhan, bercanda. Baiklah, naik saja dan selesaikan dia. Setelah mendengar ini, segera ada seorang murid berwajah hijau 9,5 langkah yang melompat. Silakan, sosok tua pohon itu tenang, dan dia berkata kepada murid King Yu. Pengadilan kematian. Murid King Yu ini tidak ingin maju, tetapi pembukaan pintu hijau, ini adalah kesempatan untuk tampil. Dalam pandangannya, untuk berurusan dengan orang sungguhan 6,5 langkah, bahkan belenggu tidak perlu digunakan, saya dapat dengan mudah membunuh. Namun, dia tidak tahu bahwa dia telah menendang pelat besi kali ini. Ketika sosoknya melintas, pohon tua itu sudah bergerak. Yang terakhir menabrak api, dan langsung melintas di depan murid King Yu. Hei! Dalam suara teredam, dada murid King Yu ini sudah diledakkan oleh pohon tua itu. Saat itu, api segera menyebar dan membakar tubuh murid King Yu ini. Paku, seluruh hadirin terdiam. Banyak orang meragukan mata mereka dan melihat apakah mereka salah. Murid kehidupan nyata 9 langkah setengah langkah itu sebenarnya dibunuh oleh 3 alam, dan masih dipaku.
Bagaimana ini mungkin? Sisi utama gerbang King Yu, Ling Jia, semuanya terlihat konyol. Dalam pertempuran kedua, apakah Ling Jia menang? Para pendahulu, aku benar, aku pasti akan memberimu yang ini. Ye Xuan tiba-tiba berkata. Ling Xiong tidak melambat, hanya mengangguk sedikit. Ye Xuan, benar-benar tidak salah bicara. Mungkinkah lelaki tua botak ini benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh 3 orang sungguhan? Tentu saja, mampu membunuh 9 produk dan setengah langkah orang sungguhan tidak berarti Anda dapat membunuh 3 orang sungguhan. Lagi pula, antara 9 produk setengah langkah orang sungguhan dan 3 produk orang sungguhan, kekuatannya ribuan kali berbeda. Namun, pada akhirnya, pertempuran ini awalnya 10 lawan 10. Sekarang menjadi 1 lawan 1, dan itu harus dihitung. Sialan, pemborosan yang tidak berguna. Pintu utama gerbang King Yu meraung. Meskipun Ling Jia memenangkan permainan berikutnya, akhirnya masih sama, tidak ada yang berubah. Keluarga Ling juga memikirkan hal ini, bahkan jika lelaki tua botak itu dapat membunuh 3 orang sungguhan, bagaimana mereka masih bisa memenangkan permainan ketiga ini untuk mereka. Permainan ketiga, tetapi untuk menghadapi kepala 4 kehidupan nyata Hongshan 7 aneh, itulah puncak dari 4 orang sungguhan, bahkan Ling Qiong tidak dapat mengalahkan. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba membuka mulutnya dan tersenyum dan berkata, para pendahulu, permainan ketiga ini, lebih baik berada di samping orang-orangku. Apa, keluarga? Ling sekali lagi terkejut. Ye Xuan, apakah ada cara untuk memenangkan permainan ini? Anak muda, apakah kalian? Ling Xiong tercengang. Para pendahulu yakinlah, 10% menang. Mulut Ye Xuan sedikit miring, dan suaranya bergema kembali. 10%. Ling Xiong sudah terkejut dan tidak bisa berbicara. Jika dia dibiarkan pergi, dia bahkan tidak akan menang. Sulit dikalahkan, Ye Xuan masih membantu. Oke, terserah kamu. Ling Xiong segera mengangguk. Tidak, bukan aku, itu. Ye Xuan menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba ada seekor monyet kecil yang lucu berbaju besi yang menghantam dan melompat ke lapangan pertunjukan. Seekor monyet kecil, untuk menghadapi kepala Hongshan Qiwei. Keluarga Ling, otak membuat adegan itu, seekor monyet kecil akan memukul kepala Hongshan 7 aneh, di luar apa ini, betapa konyolnya. Bagaimanapun, Ling Xiong tidak akan bermain. Jika tidak ada Ye Xuan, mereka semua siap untuk menyerah. Siapapun yang sama, Ling Xiong, apakah kamu ingin memainkan permainan ketiga? Tanya pemilik gerbang King Yu. Ya, orang yang bermain adalah monyet kecil ini. Ling Xiong mengangguk. Begitu ini dikatakan, pria parubaya berambut merah di kepala 7 orang asing Hongshan tenggelam dan berteriak, lelucon apa, biarkan aku melawan monyet. Jika tidak, apakah itu kemenangan? Ye Xuan tiba-tiba tersenyum. Pria parubaya berambut merah itu mendengus, meskipun dia sangat tidak mau, tetapi dia berjanji kepada pemilik gerbang King Yu untuk mengambil adegan ini untuknya. Akibatnya, itu hanya bisa sulit di kulit kepala. Tidak peduli, aku takut ada yang bodoh. Wajah utama pintu King Yu tiba-tiba tenggelam, mengingatkanku. Seekor monyet kecil yang bahkan tidak memiliki kehidupan nyata, apa kucingnya? Pria parubaya berambut merah itu menghela nafas dingin dan kemudian jatuh ke panggung. Pertempuran ini, tetapi itu terkait dengan kelangsungan hidup Ling Jia. Jika Ling Jia bisa menang, maka itu menyenangkan. Namun, itu tidak menunggu pria berambut merah untuk berdiri teguh, dan menghancurkan para dewa adalah berubah menjadi Streamer dan membunuhnya. Menakjubkan 108 tongkat, mematahkan para dewa dan menawarkan senjata mereka sendiri, membidik pria berambut merah itu. Apa? Pria berambut merah itu terkejut. Kecepatan ini adalah peri kehidupan nyata 6,5 langkah, dapatkah kamu memilikinya? Sungguh lelucon. Tingkat iblis 9 karakter jatuh, membunuh jenius Jinlong bercabang 6 Teng Qingshan. Pada saat itu, dewa para dewa menerobos ranah 7 setan. Sekarang, dewa para dewa telah menjadi hewan peliharaan Ye Xuan, dan kekuatan tempurnya telah berlipat ganda. Bersama dengan baju besi dewa misterius, kekuatan tempurnya sudah cukup kuat untuk tidak ada seorang pun. 4 produk orang sungguhan, pengadilan kematian. Hei, dalam sekejap, pria berambut merah ini dipatahkan oleh para dewa dan memberikan tongkat ke saus daging dan langsung jatuh. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Ketika perintah sistem berbunyi, mulut Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk sedikit miring. Ling Jia, memenangkan permainan ketiga. Namun,
Alasan mengapa dia melihatnya sekarang hanya untuk melihat permainan yang bagus. Saya tidak berharap permainan yang bagus itu terlihat sebagai pertunjukan yang bagus. Jika demikian, maka lakukan sesuatu dengan benar. Menghancurkan langit, membunuh penjaga pintu hijau. Saat ini, Yesuan sedang berbicara dengan dewa para dewa. Ketika saya mendapat perintah, saya segera melihatnya dan mendarat di pintu gerbang Qingyu. Yang terakhir hanya orang sungguhan 5 produk, kekuatannya tidak terlalu kuat, mengenakan baju besi dewa misterius dari dewa yang rusak sudah cukup untuk saling membunuh, tidak bagus. Pemilik gerbang Qingyu masih dalam keadaan terkejut, melihat bahwa dia dikunci oleh dewa yang hancur, dan wajahnya langsung berubah. Dalam sekejap, dia mengeluarkan kalajengking dari cincin Qiankun. Itu juga merupakan perang kepunahan. Namun, perang kepunahan ini jauh lebih baik daripada Wen Tianrui. Karena, kali ini, integrasi perdamaian dan harmoni bukanlah sisik naga, tetapi lunas. Hei, perang yang sekarat ini menghancurkan 108 tongkat yang menghancurkan para dewa. Pertahanan yang kuat. Kali ini, keluarga Ling akhirnya mengerti mengapa pintu utama gerbang Qingyu menjilat lunas, dan dia tidak ragu untuk menggunakan sisik naga. Ternyata itu untuk menciptakan perang yang sekarat. Namun, pemilik gerbang Qingyu, yang memiliki perang yang sekarat ini, dapat menghentikan para dewa. Saat ini, berhenti. Tiba-tiba, aku membanting ke telinga semua orang. Para dewa hancur dan berhenti. Orang-orang di sekitar berbalik dan melihat sosok berdiri di udara. Itu adalah wakil pintu. Mata yang tajam segera mengenalinya. Pintu utama gerbang Qingyu adalah jiwa orang sungguhan, dan Yesuan adalah master nominal saat ini. Tentu saja, jika Anda membiarkan dewa yang rusak berhenti, jiwa tidak dapat melakukannya. Alasan mengapa para dewa rusak, adalah karena diblokir oleh Yesuan, karena Yesuan tidak hanya mendengar suara jiwa, tetapi juga suara sistem. Hei, tuan rumah memicu misi acak, membunuh penjaga pintu hijau. Ini adalah alasan sebenarnya bagi Yesuan untuk berhenti. Jika pemilik gerbang Qingyu mati di bawah belenggu para dewa, tugas acak ini tidak akan selesai. Intersepsi, menunjukkan bahwa sistem harus meninggalkan pintu hijau untuk pergi. Itu hanya Yesuan 2 langkah, setengah langkah, kehidupan nyata. Tidak ada yang salah dengan orang sungguhan setengah langkah 8 produk. Orang sungguhan setengah langkah 9 langkah sudah cukup. Dan penjaga pintu Qingyu ini, tetapi orang sungguhan 5 produk, daripada Yesuan penuh dengan 12 alam. Untungnya, Yesuan adalah seorang penolong, jadi tugas ini seharusnya tidak sulit untuk diselesaikan. Benar, Yesuan tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru memberi perintah pada dewa yang hancur itu, bunuh Wen Tianrui itu. Setelah menghancurkan para dewa, saya menerima instruksi lagi dan segera mengalihkan target. 108 tongkat yang menakjubkan. Bayangan tongkat itu jatuh, tepat setelah Wen Tianrui, yang merupakan orang sungguhan dari 3 produk, langsung terbunuh. Pada saat yang sama, pohon tua itu telah meninggal, dan akan mengambil Qiankun. Ini adalah cincin seni bela diri, tetapi ada ratusan perang pemusnahan, yang setara dengan 100 keping sisik naga. Tentu saja, memisahkan sisik naga mati ini dari capung adalah masalah. Namun, mari kita bahas dulu. Di udara, jiwa orang sungguhan mengejutkan dasar dewa yang hancur, tidak dapat menahan beberapa tabu. Masih tidak menunggunya bereaksi, dewa para dewa akan ditembak lagi. Kali ini, serangannya adalah pintu utama pintu Qingyu. Meskipun ada tugas acak, kali ini para dewa tidak siap untuk membunuh pintu-pintu Qingyu. Hei, dengan suara teredam, lengan utama gerbang Qingyu dibuat menjadi 2 bagian, dan pada saat yang sama, tubuhnya terbang keluar, dan itu tidak bersentuhan dengan perang yang sekarat di depannya. Kemudian, pohon tua itu menyala lagi, dan perang itu hancur. 101 ini mengalahkan dunia, tetapi untuk kehancuran dunia, tetapi banyak kekuatan. Jiwa orang sungguhan itu awalnya sedikit marah, lagi pula, dewa ketidaktahuan mengabaikan kata-katanya. Namun, dewa yang hancur dapat dengan mudah menerbangkan pintu gerbang Qingyu, dan dia juga melihat bahwa itu adalah dewa yang hancur, tetapi pemilik pintu Qingyu mungkin telah menjadi tubuh. Oleh karena itu, dia tidak pandai mengatakan apapun. Saudaraku, aku tidak menyangka kamu akan mengembangkan pertempuran lunas daripada aku. Jiwa itu menghela nafas. Saudara di mulutnya adalah pemilik gerbang Qingyu. Pada saat ini, yang terakhir merangkak dari tanah dan menyemburkan darah,
berkata, bagaimana dengan itu, kali ini aku kalah. Ketika orang sungguhan mendengar ini, dia menoleh untuk melihat Ye Xuan dan berkata, halo, bisakah kamu membuka jaring dan melepaskannya? Hal yang spesifik, dia telah belajar dari pesan yang diberikan Ling Muyun kepadanya, tetapi Tuan King Yu adalah saudaranya. Itu bagus. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, mengangguk langsung. Bagaimanapun, tugas acak itu adalah membiarkannya secara diam-diam mencegat pintu gerbang King Yu, jadi tentu saja itu untuk melepaskannya. Terima kasih, Tuan. Jiwa orang yang sebenarnya mengucapkan terima kasih dengan sebuah kalimat, berkata, saudaraku, ayo pergi, jangan kembali. Baiklah, ayo pergi. Pemilik gerbang King Yu juga menyegarkan. Dia juga tahu bahwa jika dewa para dewa penuh, dia akan seperti Wen Tianrui dan pria berambut merah, diacak-acak menjadi saus daging. Karena itu, dia langsung berbalik dan tidak mengambil satu orang pun. Jika raja dikalahkan, jiwa dapat diletakkan padanya. Itu sudah dilakukan dengan benar. Kemudian, selanjutnya, gerbang King Yu adalah dunia spiritualitas. Dalam hal ini, Ye Xuan tidak merasa bahwa dia telah menggunakan perintah pembunuhan kematian untuk menandai pintu-pintu King Yu, tidak peduli kemana dia pergi, dia mati. Setelah gerbang utama King Yu Men pergi, para talenta di tempat kejadian melambat dan harus mengatakan bahwa kejadian hari ini benar-benar keterlaluan. Pemilik gerbang King Yu, yang telah terus-menerus memenangkan permainan, tiba-tiba terbunuh di tengah jalan, dan bahkan jika dia lengah, dia kalah telak. Ye Xuan dan lelaki tua botak itu, apa akhirnya? Selain itu, mengapa monyet kecil itu memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat? Pada saat ini, Ling Muyun tiba-tiba mengeluarkan suara ke dalam jiwa, mengatakan bahwa Ye Xuan benar-benar mempelajari 100 permainannya dan datang kepada guru. Saya terkejut mendengar orang-orang nyata setelah berita itu. Nima, apakah muridnya sendiri? Hanya bercanda, orang-orang Ye Xuan memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Apakah dia berani menerima Ye Xuan sebagai murid? Kocok telurnya, Ye Xuan Xiaoyou, kali ini, terima kasih banyak. Setelah gerbang utama King Yu Men, Ling Qiong tidak bisa menahan diri untuk tidak berpegangan pada Ye Xuan. Tidak masalah, Ye Xuan melambaikan tangannya, tentu saja, pikirannya juga memikirkannya. Daripada berterima kasih padanya, lebih baik menerima sesuatu sebagai hadiah. Jika itu adalah lunas yang sekarat, maka itu lebih baik. Untuk Ye Xuan, Ling Jia juga sangat berterima kasih, meskipun jiwanya akhirnya akan tiba. Namun, pemilik pintu mungkin menembak keluarga Ling pada saat lunas diserahkan. Lagi pula, sebelum Wen Tianrui berkata, biarkan Ling Jia menyerahkan lunas, dan kemudian melekat pada pemiliknya. Di balik titik ini, Ling Jia tidak dapat melakukannya. Ini tidak tahu berterima kasih. Keluarga Ling ini memiliki beberapa asal-usul dengan Ye Xuan, jadi lunas ini, Ye Xuan memutuskan untuk tidak merebutnya. Meskipun semuanya telah berakhir, Ye Xuan bersiap untuk tinggal di pintu King Yu selama 1 atau 2 hari. Di permukaan, dia melepaskan pintu hijau, tetapi dia masih harus membunuh pihak lain. Jika pohon tua dan monyet kecil itu tidak ada, mereka pasti akan dicurigai, jadi tugas ini hanya dapat diserahkan kepada Megatron dan Jatuh. Ye Xuan menemukan kesempatan untuk melepaskan Megatron dan Jatuh, dan kemudian membiarkan mereka melakukan tugas itu. Ini sudah merupakan kejatuhan dari orang sungguhan setengah langkah 7 langkah. Setelah mengenakan baju besi dewa misterius, bukanlah masalah untuk memecahkan pintu hijau berdarah setelah 1 hari. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Ye Xuan di gerbang King Yu tiba-tiba mendengar perintah sistem. Kemudian, itu adalah suara Jatuh. Tuan muda, misinya selesai. Bagus sekali. Ye Xuan membalas sebuah kalimat, saat berikutnya, adalah nada perintah sistem kedua. Hei, tuan rumah menyelesaikan tugas acak, dan sistem memberi hadiah garis keturunan tingkat bijak kedua. Hadiah ini dapat dipatahkan oleh Ye Xuan. Misi acak ini, bahkan memberi hadiah yang setara dengan titik menelan 4 poin dari kolom darah tubuh suci, benar-benar menghasilkan banyak. Dengan cara ini, Ye Xuan akhirnya dapat memiliki darah bijak kedua. Sekarang, kekuatanku sendiri bagus, tetapi ada pohon dan yang lainnya menungguku. Aku tidak punya tempat untuk berdiri. Jika itu untuk memperkuat diri sendiri, lebih baik memperkuat mereka. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, yaitu, mencari dalam sistem fagositosis peri. Darah, super, dan lebih dari Ye Xuan terpesona. Namun,
Tidak banyak fisik pada hewan peliharaan. Itu kamu, Dewa Binatang Buas. Pada akhirnya, mata Yesuan tertuju pada darah seekor binatang buas. Hei, tuan rumah adalah perpaduan para dewa dan dewa. Roh binatang buas adalah darah hewan peliharaan, yang dirancang khusus untuk meningkatkan darah hewan peliharaan. Meskipun ada pada Yesuan, itu sangat meningkatkan kekuatan bertarung hewan peliharaan. Beastmaster membuat rute lanjutan yang secara langsung meningkatkan kekuatan bertarung dan tingkat pertumbuhan hewan peliharaan, dan juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan hewan peliharaan tertentu. Selain itu, jika ada hewan peliharaan di sekitar pemiliknya dapat meningkatkan efektivitas tempur. Satu hewan peliharaan akan meningkatkan efektivitas tempur sebesar 20%, dan keduanya akan menjadi 40% kekuatan tempur. Sekarang Yesuan memiliki pohon tua, Megatron, naga yang menghancurkan, dewa yang rusak, dan 5 yang jatuh. Jika bersama-sama, Yesuan dapat menggandakan kekuatan bertarung, dan 5 hewan peliharaan juga memiliki efek, ditambah permulaan. Digandakan, itu menjadi 2 kali lipat. Pada akhirnya, Beastmaster memiliki tugas gelar lainnya. Selama Anda mendapatkan gelar ini, hewan peliharaan akan menggandakan kekuatan tempur, dan setiap orang akan melipat gandakan kerusakan pada binatang buas. Meskipun Yesuan memiliki darah unicorn peri, tetapi kerusakan pada binatang buas itu hanya miliknya sendiri. Tetapi jika Anda mendapatkan gelar Dewa Binatang Buas, maka pohon tua dan yang lainnya juga akan berpengaruh. Dengan cara ini, hewan peliharaan dapat meningkatkan efektivitas tempur mereka hingga 3 kali lipat. Itu mengerikan. Tentu saja, yang paling dinantikan Yesuan adalah keterampilan yang cocok dari hewan peliharaan. Lubang-lubang itu, di antara 5 hewan peliharaan, hanya dapat dikombinasikan dengan hantu. Yesuan sedikit tidak berdaya. Namun, dia sangat penasaran tentang seperti apa bentuk dirinya setelah dia dan para hantu dunia, dan seperti apa kekuatannya. Sekarang, pemilik gerbang King Yu telah diselesaikan oleh pendaratan dan Megatron. Kali ini, panennya tidak sedikit, dan lebih dari 40 sisik naga telah diperoleh. Saat ini, Yesuan menyerahkan sisik naga yang telah punah ini kepada naga hantu yang jahat. Setelah integrasi sisik naga ini, tingkat pertumbuhan akhirnya melampaui 100. Namun, yang membuat Yesuan aneh adalah bahwa setelah peningkatan lebih dari 100, dibutuhkan 5 sisik naga untuk meningkatkan 1%. Sederhananya, jika Anda ingin meningkatkan pertumbuhan Anda dari 100% menjadi 200%, Anda membutuhkan 500 sisik naga atau 50 lunas. Tetapi sekarang, lebih mudah bagi saya untuk mendapatkan sisik naga. Setiap kali saya memiliki banyak bobot, jika tidak ada batasan, itu akan menjadi sedikit tidak normal. Yesuan tenang. Selanjutnya, dia membiarkan sistem melahap suci menganalisis 100 perang pemusnahan dan perang lunas. Hei, apakah tuan rumah terpisah? Ya, tanpa diduga, parit yang menggabungkan sisik naga pemusnahan dan lunas sekarat juga dapat dipisahkan oleh sistem fagositosis peri, yang tidak buruk. 100 keping sisik naga, ditambah sepotong lunas sekarat, hingga kehancuran naga hantu saat ini, dapat ditingkatkan hingga 22%, tetapi itu tidak buruk. Kekuatan naga hantu yang sekarang terbunuh diperkirakan hampir sama dengan para dewa. Ketika aku berada di waktu yang sama, aku akan bergabung dengan hantu-hantu jahat. Kekuatan tempur tidak tahu apa yang mengerikan. Yesuan sangat menantikannya, saat ini, dia sudah siap untuk pergi. Tubuh gerbang utama gerbang King Yu telah dicari oleh Suting, dan atasannya, Yesuan, sudah tahu. Namun, sebelum ini, Yesuan ingin menyelesaikan gelar Dewa Binatang. Tetaplah tinggal beberapa hari lagi, dan tunggu sampai kamu menerobos. Yesuan berpikir dalam hatinya. Setelah beberapa hari, hei, tuan rumah menerobos, dan itu adalah orang sungguhan setengah langkah 3 langkah. Hei, hantu dunia, Megatron, hantu Yande, para dewa yang rusak, terobosan saat ini adalah orang sungguhan setengah langkah 7 langkah. Sekarang, Yesuan siap untuk pergi. Gerbang King Yu juga telah mengalami banyak perubahan. Penjaga pintu pergi, dan pintu orang sungguhan spiritual berubah positif. Di masa depan, gerbang King Yu harus menjadi lebih makmur di bawah tangannya. Namun, tepat ketika Yesuan bersiap untuk pergi dengan tenang, para pendahulu, harap tunggu. Tiba-tiba ada satu orang yang memanggil Yesuan. Yesuan mendengar suara itu,
menoleh dan melihat bahwa orang itu ternyata adalah Ling Muyun. Ling Muyun adalah saudara laki-laki Ye Xuan sebelumnya, tetapi setelah perang judi terakhir, dia tidak berani meneriaki adik laki-laki Ye Xuan. Menurutnya, Ye Xuan adalah seorang pertapa tinggi, atau memiliki latar belakang yang kuat, kalau tidak, bagaimana mungkin ada penolong yang begitu kuat? Apakah ada sesuatu? Ye Xuan bertanya dengan cara yang berbeda. Para pendahulu, apakah kalian akan pergi? Ling Muyun bertanya. Ya, Ye Xuan mengangguk. Kemudian, Ling Muyun mengeluarkan benda yang sama dari cincin Qian Kun, benda yang sama yang diminati Ye Xuan. Menghancurkan lunas. Alis Ye Xuan terangkat. Sekarang setelah Ling Muyun mengeluarkan bagian lunas Ling, apa yang ingin kalian lakukan? Para pendahulu, ini yang diminta ayahku untuk kubawakan kepadamu. Kata Ling Muyun, berikan aku sesuatu. Mendengar ini, mata Ye Xuan sedikit melirik, dan sejujurnya, dia ingin menerimanya. Namun, potongan tulang naga yang sekarat ini hanya dapat meningkatkan kekuatan 2% untuk naga hantu yang sedang menghancurkan saat ini. Namun, bagi King Yumen, itu adalah harta yang tak ternilai yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dengan cepat. Benda ini tidak berguna bagiku, kamu dapat mengambilnya kembali. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan pergi. Ling Muyun canggung. Insiden sebelumnya disebabkan oleh potongan tulang naga ini, tetapi Ye Xuan bahkan meliriknya. Benar saja, itu adalah seorang ahli. Jika dalam kasus lain, seseorang memberi Ye Xuan tulang naga, dia pasti akan menerimanya. Tetapi keluarga Ling ini terkait dengan orang sungguhan spiritual, dan dia datang ke dunia suci melalui relik orang sungguhan spiritual, jadi dia pikir itu masih sepotong tulang naga yang sekarat bernilai 10 potong sisik naga yang punah, dan ada beberapa kemudi pengajaran naga hitam di bawah pintu utama King Yumen. Jika dijarah, puluhan sisik naga tidak menjadi masalah. Sangat disayangkan bahwa pintu utama gerbang King Yu telah memberikan sisik naga khusus kepada atasan, jika tidak, panen Ye Xuan akan lebih banyak. Selanjutnya, Ye Xuan tidak ingin merampok kemudi, tetapi bersiap untuk mencari tempat untuk menyelesaikan tugas gelar binatang suci. Misi gelar Dewa Binatang mengharuskan membunuh 10.000 binatang peri kehidupan nyata, dan bukan jenis yang sama. Ini tampaknya sederhana, tetapi tidak mudah. Untungnya, Ye Xuan memiliki beberapa pembantu. Itu hanya membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Tentu saja, Ye Xuan tidak ingin membuang-buang waktu, jadi biarkan pohon itu pergi di jalan, sehingga ia dapat menyelesaikan misi gelar Dewa Binatang sambil merampok naga hitam untuk mengajar kemudi. Gelar binatang suci ini, persyaratan minimumnya adalah peri kehidupan nyata, jadi Ye Xuan tidak perlu menemukan 5-6 binatang nyata berjenis kelamin itu. Ia dengan santai menemukan tempat yang berbahaya dan kemudian menyelinap masuk. 10, 100, 1000. Hanya dalam satu hari, Ye Xuan menyerahkan tanah berbahaya ini. Ketika ia pergi, tidak ada binatang peri kehidupan nyata di sana. Selama periode itu, pohon itu juga bergegas ke kemudi naga hitam, dan Ye Xuan saat ini akan membuka kekosongan. Dengan kekuatannya saat ini, cukup untuk dengan mudah menghilangkan kemudi ini, tetapi kemudi ini diserahkan ke gerbang utama King Yu, dan pintu utama King Yu diserahkan kepada atasan beberapa waktu lalu. Jadi panennya tidak banyak. Setelah beberapa kemudi, hantu dunia telah meningkatkan kekuatan tempur mereka sebesar 5%, tetapi ini tidak buruk. Bagaimanapun, 5% saat ini setara dengan 25% sebelumnya. Dalam beberapa hari, misi binatang suci akan selesai, dan hanya 300 spesies binatang peri yang akan diselesaikan. Pada saat ini, Ye Xuan telah berubah dari bahaya kehidupan nyata tingkat rendah, ke bahaya kehidupan nyata tingkat menengah. Di sini, ada 4 produk, 5 produk, 6 produk peri kehidupan nyata. Namun, tepat ketika Ye Xuan akan menyelesaikan tugasnya, hei, tiba-tiba suara gemuruh terdengar di langit dan jatuh ke telinga Ye Xuan. Ye Xuan segera berbalik dan melihat sosok hitam, bergegas ke arahnya. Tanah, juga karena sosok besar ini, bergetar hebat. Apakah itu naga hitam tanpa sayap? Alis Ye Xuan terangkat. Dia memperkirakan bahwa kekuatan naga hitam ini berada di sekitar 5 yang asli, tetapi binatang buas selalu memecahkan lebih banyak daripada manusia untuk Ye Xuan. Ayo jatuh, bunuh. Saat ini, Ye Xuan memberi perintah kepada pendaratan. Mengenakan jatuhnya baju besi prajurit misterius, kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Bagaimanapun, dia telah mencapai orang sungguhan setengah langkah produk 8. Secara kebetulan,
gelar Dewa Binatang telah mencapai 9.999 jenis gelar, dan itu masih merupakan jenis darah hewan, sehingga tugasnya dapat diselesaikan. Sebelumnya, Yesuan selalu melihat apa yang harus dibunuh dan tidak akan pergi mencari darah yang berbeda. Namun, yang dapat dipastikannya adalah bahwa naga hitam aneh tanpa sayap ini pastilah salah satunya. Segera, jatuhnya naga hitam itu melawan naga hitam, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa serangan jatuhnya itu hanya dapat menyebabkan luka ringan pada naga hitam itu. Itu rumit. Alis Yesuan sedikit berkerut. Serangannya sangat kuat, bahkan jika itu adalah orang sungguhan beranggotakan 5 orang, saya khawatir itu tidak akan dapat mengambilnya, apalagi naga hitam ini. Namun, dia melakukan serangan penuh, tetapi dia hampir tidak dapat mematahkan sisik naga-naga hitam itu. Tuan muda, naga hitam ini sudah lama mati. Tiba-tiba, suara itu kembali. Setelah Yesuan mendengarnya, sosok itu tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Seekor naga hitam telah menumbuhkan sisik. Naga, bagaimana ini bisa terjadi? Sisik naga itu bukan sisik naga dari naga hitam. Apakah ini naga hitam? Ketika dia terkejut, dia jatuh dan berkata, namun, sisik naga ini jauh lebih buruk daripada sisik naga. Seharusnya naga hitam ini menelan naga, dan masih ada lunas di tubuhnya. Petik 2. Itu bagus, dan itu memberi kita manfaat. Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum. Namun, kekuatan naga hitam ini menjadi masalah, jadi Yesuan langsung memanggil dewa yang hancur. Ada dewa yang hancur untuk membantu, naga hitam ini tidak bisa mati. Benar saja, dewa para dewa pecah, dan dengan baju besi Megatron yang perkasa, hanya sebatang tongkat, kepala naga hitam itu diolesi, tetapi tidak mati. 108 tongkat yang menakjubkan. Jika Anda menghancurkan para dewa, Anda tidak akan memiliki belas kasihan sedikit pun, dan Anda akan dihancurkan dengan satu tongkat dan yang lainnya, dan segera naga hitam itu akan terbunuh. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, tuan rumah menyelesaikan gelar Dewa Binatang, apakah Anda segera mengganti gelar pembunuh naga? Ya, pada saat naga hitam mati, pikiran Yesuan membunyikan nada. Dewa Binatang membuat misi gelar, dan akhirnya selesai. Setelah Yesuan dilengkapi dengan gelar Dewa Binatang, kekuatan yang jatuh dan orang lain berlipat ganda lagi. Selain itu, di masa depan, serangan Yesuan, pohon tua, yang jatuh, akan meningkatkan kerusakan pada binatang itu. Jika Anda hanya memiliki gelar Dewa Binatang, maka Anda pasti dapat membunuh naga hitam ini, Anda tidak perlu menghancurkan langit. Namun, saat Yesuan terkejut, tiba-tiba 3 sosok melewatinya. Naga hitam ini memiliki skala kepunahan, dan masih ada lunas. Hei, kudengar kuil Bailong melakukan akuisisi besar-besaran terhadap sisik naga yang punah dan lunas yang sekarat, yang menghasilkan keuntungan besar. Gadis kecil dan monyet kecil ini cukup baik untuk membunuh naga hitam ini. Suara ketiga orang itu jatuh ke telinga Yesuan. Kuil Bailong, akuisisi sisik naga dan lunas yang sekarat. Kekuatan macam apa ini, bahkan berani memperolehnya secara terang-terangan. Selain itu, apa hubungan antara kuil naga putih dan gereja naga hitam? Tidak menunggu Yesuan memikirkannya, ketiga pria itu langsung menembak, siap untuk merebut tubuh naga hitam ini. Pengecut, aku berani mengambil barang-barang Yesuanku dan membunuh. Yesuan segera memberi perintah kepada para dewa yang jatuh dan hancur. Ketiga orang ini hanya level kehidupan nyata tingkat 5, dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Mereka baru saja tiba, jadi mereka tidak tahu kekuatan jatuh dan menghancurkan para dewa. Dengan cara ini, itu adalah tindakan mengirim kematian. Cakar Dewa Iblis, 108 tongkat yang menakjubkan, jatuh dan menghancurkan para dewa dengan cepat melakukan serangan balik, kekuatan serangan dan kecepatan serangan yang terakhir bahkan lebih menakjubkan, dan langsung meledakkan tubuh seseorang. Apa? Dua lainnya terkejut, dan mereka buru-buru bergegas, lalu dengan cepat mundur. Aku ingin melarikan diri, apakah kamu sudah memintaku? Mata Yesuan membelalak, baru kemudian membunuh naga hitam, dan orang sungguhan 5 karakter ini, biarkan kondensasi 5 segel Yesuan tercetak. 6 pembunuhan terukir dan langsung meletus. Sisian Guilei, kekuatan 6 abadi yang terukir dan dipanggil tidak tercakup. Hei, ini adalah peri suci, dan triknya adalah untuk mencegat pelarian 2 orang yang melarikan diri. Segera setelah itu,
Para dewa yang hancur dengan cepat mengambil dan langsung mencetak 2 pukulan, secara langsung menimbulkan cedera serius pada keduanya. Tidak, jangan bunuh kami, ayo pergi sekarang. Kau pemaaf. Kedua pria itu menyemburkan serangkaian darah, dan mereka memohon belas kasihan, tetapi sayangnya, ini gagal menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Melanggar para dewa dan menghancurkan 1 orang dan 1 tongkat, kedua pria itu akan terbunuh. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Ketika kedua sistem itu mendorong suara, tubuh mereka sudah diambil oleh Ye Xuan, yang tersapu. Kedua orang ini, atau orang yang menambahkan yang paling awal untuk mati, saya khawatir saya tidak tahu bahwa kelompok orang ini dipimpin oleh Ye Xuan, tetapi Ye Xuan, yang merupakan orang sungguhan 3 langkah, setengah langkah. Ketika mereka datang, mereka juga memilih untuk mengabaikan Ye Xuan, tetapi tidak menyangka bahwa Ye Xuan adalah tuan. Saat ini, Ye Xuan mengumpulkan Megatron ke dalam ruang penanaman, dan kemudian mengubahnya menjadi bel yang berbunyi jiwa ajaib untuk mencari jiwa ketiganya. Cara mencari jiwa seperti ini setara dengan pencarian jiwa Ye Xuan sendiri. Kuil naga putih, ketiga orang ini tidak tahu apa itu kekuatan, hanya tahu bahwa itu sangat kuat. Mata Ye Xuan sedikit tertegun. Namun, harga perolehan Bailongdian dari sisik naga yang punah dan lunas yang sekarat ini tampaknya jauh lebih tinggi daripada harga naga hitam. Terlepas dari kekuatan kuil naga putih ini, dia adalah tempat yang bagus bagi Ye Xuan untuk membeli sisik naga. Ketika orang lain membelinya, dia dapat mengambilnya, yang menghemat banyak waktu. Bagaimanapun, pendidikan naga hitam hanyalah akuisisi pribadi, dan kuil naga putih ini adalah akuisisi yang mencolok, yang akan menarik banyak perhatian. Kota baru-baru ini, apakah itu Dinding Tiancheng? Ye Xuan memikirkannya, dan dengan cepat memeriksa peta, lalu bergegas ke utara. Hei, terobosan tuan rumah, orang sungguhan setengah langkah produk 4 saat ini. Hei, hantu yang hancur, Megatron, Breaking the Heavens, terobosan, orang sungguhan setengah langkah produk 8 saat ini. Selama periode ini, wilayah kekuasaannya mengalami terobosan lain. Namun, penguasa kota Ding Tiancheng tampaknya adalah orang sungguhan yang terdiri dari 9 orang. Kekuatan ini masih agak kuat, jadi Ye Xuan tidak berani membuat perbedaan. Pertama-tama pergilah untuk melihat titik perolehan kuil Bailong. Ye Xuan memasuki Ding Tiancheng dan menanyakannya. Kekuatan kuil Bailong belum didengar oleh semua orang. Mungkin karena levelnya terlalu tinggi, tidak semua orang bisa tahu. Ye Xuan datang ke Ding Tiancheng untuk melihat titik perolehan dan menemukan bahwa banyak orang terus masuk. Beberapa orang datang untuk menggunakan sisik naga atau lunas dinasti sebagai ganti harta surgawi. Beberapa orang, meskipun tidak ada sisik naga yang punah atau lunas yang sekarat, mereka memiliki berita seperti itu. Dalam hal ini, kuil Bailong juga merupakan pengunjung. Ya, itu akan dikumpulkan. Jika tidak ada informasi, Anda juga dapat menukar harta Tianchai, tetapi tidak sebanyak itu. Kuil Bailong ini berada di titik akuisisi Ding Tiancheng. Orang terkuat sebenarnya adalah orang sungguhan 9 orang. Ye Xuan membiarkan perasaan jatuh, dan hatinya sedikit tertegun. Namun, meski begitu, itu tidak dapat menghentikan langkah kakinya. Titik akuisisi ini telah muncul selama beberapa hari. Saya tidak tahu berapa banyak reruntuhan dan sisik yang telah diperoleh. Namun, barang-barang ini adalah harga di satu tempat. Jika ke tingkat yang lebih tinggi, harganya akan lebih tinggi. Saya tidak tahu berapa banyak orang akan menjualnya di Ding Tiancheng. Ye Xuan berpikir dalam benaknya bahwa dia memanggil pohon tua dan dewa para dewa. Adapun naga hantu yang merusak, Ye Xuan membiarkannya bersembunyi untuk sementara waktu, karena sisik naga yang punah dan lunas yang sekarat ini terkait dengan kehancuran naga hantu. Ketika dia muncul, saya khawatir itu akan menarik perhatian orang-orang setengah baya berpakaian putih. Meskipun Ding Tiancheng berada jauh dari tempat itu pada hari itu, pria setengah baya berpakaian putih itu tampaknya bukan lampu hemat bahan bakar, dan mungkin datang. Selain itu, Ye Xuan merasa bahwa pria setengah baya berpakaian putih itu memiliki hubungan dengan kuil naga putih. Namun, tepat ketika Ye Xuan siap untuk memulai, langit tiba-tiba memetik beberapa sosok. Beberapa orang ini, setidaknya, semuanya adalah 8 orang sungguhan, dan ada 29 orang sungguhan. Apakah mereka datang untuk menjual sisik naga? Tidak,
Tidak, Yesuan merasakan pembunuhan orang-orang ini, mereka takut kedatangannya tidak baik. Setelah orang yang bertanggung jawab atas titik perolehan Bailongdian merasakan napas ini, dia segera meletakkan barang-barang di tangannya dan memimpin master lain untuk mencabutnya. Kamu, aku khawatir kamu tidak akan menjual sisik naga. Seorang pemuda berkulit putih keluar dan berkata kepada orang yang datang. Haha, orang yang memimpin ejekan pertama, langsung berkata, tangan. Pertempuran besar terjadi. Ada 9 orang sungguhan di sisi kuil Bailong, dan 5 orang sungguhan 8 orang. Para pendatang memiliki 2 orang sungguhan 9 orang, dan 6 orang sungguhan 8 orang. Tampaknya kekuatan para pendatang lebih kuat, tetapi jangan lupa bahwa kuil Bailong bukanlah kekuatan yang dapat dicapai oleh orang-orang ini. Penguasa titik perolehan ini mungkin bukan orang-orang kuil Bailong, tetapi Aula Naga Putih. Dalam sekejap mata, kedua pihak mulai bertarung. Orang-orang ini datang untuk merampok dunia sisik naga. Yesuan melihat pertempuran di udara, dan berpikir dalam hatinya. Pada titik ini, dia berpikir tentang apakah dia ingin menyelinap masuk, yaitu, api unggun. Tidak masalah, bunuh. Akhirnya, Yesuan masih memutuskan untuk menembak. Saat berikutnya, pohon tua, Megatron, kejatuhan, dan para dewa yang hancur semuanya menembak. Kekuatan mereka saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun, 4 hewan peliharaan datang ke pengadilan, ditambah darah binatang buas dan gelar binatang buas, mereka bisa mendapatkan peningkatan 2,8 kali lipat. Jangan lupa, darah unicorn mata peri telah berlipat ganda, yang totalnya 3,8 kali lipat. Neter hancur, cakar dewa iblis, 108 tongkat yang menakjubkan. Orang tua pohon itu berkomitmen penuh, dan tujuannya bukanlah orang sungguhan 9 orang di titik akuisisi Bailongdian, tetapi 5 orang sungguhan 8 orang. Mereka menembak dengan sangat cepat, dan mereka tidak peduli, tidak seorang pun akan mengira bahwa kekuatan mereka begitu kuat. Dengan cara ini, ada 3 produk dan 8 produk secara real-time. Apa? Sekelompok orang yang datang ke sini juga terkejut. Saya tidak menyangka ada orang lain di sini, menatap titik perolehan ini. Tepat ketika mereka terkejut, pohon tua itu telah melintas dan mengambil mayat. Di bagian bawah Yesuan, itu sudah melalui keterampilan superfagositosis, dan tubuh diambil dari udara. Adapun yang ketiga, itu diambil oleh para bandit. Sementara itu, kelompok kuil Bailong kehilangan 3 orang 8 orang sungguhan, hanya menyisakan 2 orang 8 orang sungguhan, dan 9 orang sungguhan. Beraninya kau berani memindahkan barang-barang dari Aula Naga Putih. 9 orang sungguhan di kuil Bailong melihat bahwa situasinya salah. Mereka segera berteriak, dan kemudian mengeluarkan token putih dari cincin Qian Kun dan menghancurkannya secara langsung. Tidak bagus. Wajah para perampok banyak berubah. Jelaslah bahwa orang yang bertanggung jawab di kuil Bailong sedang merekrut orang. Sial, tanpa menunggu mereka bereaksi, udara berubah menjadi bayangan padat, tekanan tak terlihat, dan langsung menyebar. Yesuan, yang hanya manusia sejati 4,5 langkah, langsung ditekan seperti orang lain. Manusia sejati 9 tingkat. Tidak, kekuatan ilusi ini, saya khawatir telah mencapai ranah raja sejati setengah langkah, dan seharusnya menjadi raja sejati setengah langkah kedua. Pergi. Perampok berkepala itu membuka matanya dan dengan cepat berbalik dan pergi. Pengadilan kematian. Kedua produk itu melangkah setengah, dan cahaya langsung menyala, dan mereka segera menamparkan dan langsung mengenai bagian belakang perampok itu. Hei, suara teredam menyebar, dada perampok itu tertusuk dan langsung jatuh. Paku, semua orang di sekitar memainkan hawa dingin, hanya bayangan, itu sangat kuat, jika dewa datang, apa yang akan mengerikan. Tanpa menunggu semua orang bereaksi, Zhenjun setengah langkah 2 produk ini akan keluar secara berurutan dan membunuh orang-orang itu. Tidak hanya itu, tetapi pohon tua itu juga terbunuh. Untungnya, Yesuan bereaksi cepat dan mengumpulkan kejatuhan, kalau tidak, itu akan menyedihkan. Dalam hal ini, Zhenjun setengah langkah produk 2 tidak terlalu memperhatikan, tetapi itu untuk membunuh semua orang yang tamak. Siapa yang berani, berikan aku. Setengah langkah produk 2 ini benar-benar dingin. Di sekitar, burung-burung itu diam. Namun, sisi kuil naga putih ini masih merusak 3 orang manusia nyata 8 orang, yang merupakan kerugian. Setelah membaca lingkaran selama setengah langkah, kedua tuan itu mulai menghilang. Dia memperkirakan tidak ada yang berani menembak lagi.
Saat dia menghilang, rasa penindasan yang diberikan pada Yesuan menghilang dan dia akhirnya bisa bertindak. Di mana, untungnya, Raja sejati setengah langkah ini hanyalah bayangan, bukan dewa. Yesuan diam-diam menghela nafas lega. Tentu saja, jika Anda tidak mencari jiwa, maka tentu tidak ada yang akan meragukan kepala orang setengah langkahnya yang sebenarnya. Jangan katakan orang setengah langkah yang sebenarnya, bahkan jika itu adalah orang nyata 6 orang, tidak mungkin untuk melakukannya. Ditambah lagi begitu banyak orang di sini, semua alam lebih tinggi darinya, jadi dia sangat aman. Kemudian, dia juga cepat-cepat pergi dari sini, jangan sampai berlebihan. Coba aku lihat berapa banyak hal baik yang ada pada kedua orang itu. Setelah pergi, Yesuan mulai memeriksa. Dalam pertempuran pertama, dia menerima 2 tubuh, dan yang ketiga dibawa pergi oleh bandit itu. Namun, dalam kedua tubuh itu, ada lebih dari 30 sisik naga yang punah yang ditambahkan bersama-sama, yang dapat meningkatkan efektivitas tempur naga hantu yang merusak. Namun, Yesuan tidak bisa merepotkan orang-orang itu sekarang, tetapi itu tidak akan berhasil untuk saat ini. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tinggal di kota ini selama beberapa hari. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah orang sungguhan setengah langkah produk 5. Hei, hantu dunia, Megatron, hantu Yanyin, dewa yang rusak, terobosan saat ini adalah orang sungguhan setengah langkah 9 langkah. Setiap terobosan, kekuatan setiap orang adalah lompatan kualitatif. Kali ini setelah terobosan mereka, diperkirakan ada kekuatan untuk membersihkan kelompok Master Naga Putih berikutnya. Namun, tepat ketika ia siap melakukannya, booming, ada suara keras di langit. Yesuan mendongak dan merasakannya. Ditemukan bahwa kuil Bailong diserang di titik akuisisi Ding Tiancheng. Terakhir kali ada 2 produk dan setengah langkah, saya membunuh para perampok. Sekarang masih ada orang yang berani keluar. Ini benar-benar sulit. Mata Yesuan melebar dan dia sedikit terkejut. Pada saat yang sama, tubuhnya melintas dan dia dengan cepat bergegas ke tempat itu. Ketika dia tiba, dia melihat bayangan virtual melawan seorang pria berambut panjang, seorang master setengah langkah. Yesuan mengernyit. Raja sejati setengah langkah, mengacu pada pria berambut panjang. Meskipun dikatakan bahwa bayangan virtual adalah raja sejati setengah langkah 2 langkah, tetapi pihak lain adalah dewa. Oh, ya, itu seperti kamu dapat merampok api lainnya. Pada saat ini, mulut Yesuan sedikit miring, dan pohon serta para dewa dilepaskan secara langsung. Tindakan ini berbahaya, jadi jatuhnya tidak akan dikirim untuk saat ini. Setelah terobosan, pohon tua sekarang dapat bertarung untuk lebih dari 7 alam. Bagaimanapun, Yesuan telah mengintegrasikan darah binatang buas kekaisaran, dan dengan berbagai trik, itu bukan masalah untuk 8 produk terakhir. Namun, yang kuat masih dewa. Itu selalu menjadi pertempuran di alam besar. Sekarang mengenakan baju perang misterius, kamu hampir dapat membunuh 9 orang sungguhan. Dengan cara ini, tindakannya didasarkan pada serangan para dewa, dan lelaki tua itu bertanggung jawab untuk mengumpulkan tubuh dan cincin itu. 108 tongkat yang menakjubkan. Mematahkan para dewa dari tongkat, langsung meledakkan 2 dari 9 orang sungguhan dalam pertempuran, dan ketika lawan khawatir, pohon tua itu dengan cepat menyapu dan menjatuhkan tubuhnya. Siapa? Orang sungguhan 9 orang itu terkejut. Pada saat yang sama saat menoleh, dia langsung membanting pedang ke pohon itu. Namun, kecepatan pohon tua itu juga sangat cepat, dan dengan cepat melintas di belakang sisi lain. Hei, pukulan ini secara akurat jatuh di belakang 9 orang sungguhan, tetapi sayangnya, pohon kehidupan nyata 9 langkah setengah langkah tidak rusak. Pengadilan kematian, 9 produk ini sangat marah, dan kekuatan peri yang kuat berosilasi keluar, menghantam pohon tua itu. Tetapi pada saat ini, serangan para dewa telah datang. Hei, tongkat ini jatuh di kepala 9 orang sungguhan dan langsung menghancurkannya. Kemudian, pohon tua itu bergegas masuk dari luka dan menghancurkan hatinya. 9 orang sungguhan lainnya jatuh. Namun, pertempuran di sini juga ditemukan oleh pria berambut panjang dari setengah langkah Zhenjun dan bayangan dari 2 produk setengah langkah sejati. Pergi. Di kejauhan, Yesuan dengan cepat menerima pohon tua dan para dewa yang rusak di ruang penanaman. Sosok keduanya menghilang seketika, dan 2,5 langkah benar-benar terkejut. Jika tidak diterima,
pohon tua dan para dewa yang rusak mungkin akan menjadi sasaran kedua orang itu. Tetap saja, hantu setengah langkah Zhenjun berteriak, karena pemuda berbaju putih dari titik perolehan Ding Tiancheng adalah salah satu dari dua yang mati. Pria berambut panjang lainnya, setelah berteriak dalam hatinya, dengan cepat pergi. Awalnya, dia ingin mengalahkan bayangan virtual dari setengah langkah Zhenjun Produk 2, dan membunuh semua orang di titik akuisisi. Namun, dia tidak menyangka bahwa setengah jalan tiba-tiba membunuh variabel, tidak hanya menghancurkan orang-orangnya, tetapi juga menghilang. Tidak ada jejaknya. Di sini, mereka sibuk. Pergi. Saat ini, pria berambut panjang itu meneruskan ke orang lain dan kemudian dengan cepat pergi. Orang-orang lainnya, hanya beberapa 8 orang sungguhan saja, Yesuan tidak dapat melihat. Kali ini, dia mendapatkan tubuh 29 orang sungguhan, dan salah satunya adalah orang yang bertanggung jawab atas titik akuisisi Bailongdian. Dia dengan cepat memeriksanya dan menemukan total 30 buah sisik naga yang punah dan lunas yang sekarat di kedua tubuh itu. Ini adalah perjalanan yang berharga. Setelah menghilangkan sisik naga yang punah ini dan lunas yang punah, hantu yang merusak memiliki peningkatan kualitatif.